Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bias Yulisa Geni, Eskom Mkom. Saya adalah dosen tetap program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Informatika di Universitas Dian Nusantara. Pada video kali ini, saya akan memaparkan struktur pemetaan kurikulum serta metode perkuliahan dari salah satu mata kuliah yang saya ampu, yang tentunya sangat linier dengan bidang keilmuan saya, yaitu mata kuliah perancangan basis data. Mata kuliah perancangan basis data merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa pada semester 2 dengan bobot 3 SKS dengan kode mata kuliah 4125-23302. Perkuliahan ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka yang dirinci menjadi 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan lainnya yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Secara garis besar, mata kuliah ini membahas prinsip dasar dari pengorganisasian data, pemodelan data, teknik normalisasi, hingga bagaimana mentransformasikan model konseptual tersebut menjadi sebuah arsitektur basis data dan relasional. Luaran yang ditargetkan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu merancang sebuah database yang valid, konsisten, dan efisien. Kemampuan ini dibuktikan secara konkret melalui luaran berupa dokumentasi tugas besar yang dikumpulkan oleh mahasiswa pada pertemuan ke-16. Perancangan kurikulum pada mata kuliah ini diturunkan langsung dari capaian pembelajaran mata kuliah program studi Teknik Informatika Universitas Dian Nusantara yang meliputi poin-poin berikut. Yang pertama, menguasai prinsip dan konsep dasar ilmu komputer, rekayasa perangkat lunak, jaringan komputer, keamanan informasi, dan kecerdasan buatan sebagai dasar pengembangan solusi teknologi. CPL yang kedua, mampu mengidentifikasi dan menganalisis masalah kompleks di bidang informatika secara sistematis berbasis data dan menggunakan pendekatan ilmiah. CPL yang ketiga, mampu merancang dan mengembangkan solusi teknologi informasi berbasis kebutuhan pengguna dan pendekatan rekayasa dan praktik profesional. CPL yang keempat, mampu melakukan investigasi dan eksperimen sederhana berbasis data untuk mendukung validasi dan pengambilan keputusan teknologi. CPL yang kelima, mampu memanfaatkan alat bantu modern, perangkat lunak, dan teknologi mutakhir secara efektif dalam pengembangan dan penerapan solusi teknologi informasi komputer. CPL yang ketujuh, mampu berkomunikasi secara efektif baik secara lisan maupun tulisan dalam konteks teknis dan non-teknis. Dari keenam CPL Prodi tersebut, saya formulasikan menjadi 3 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK utama yang wajib dicapai oleh mahasiswa. Yang pertama adalah CPMK 01, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dari model data, entitas relasi, prinsip normalisasi dalam perancangan basis data relasional sebagai wujud pemenuhan dari CPL 1 dan CPL 2. Yang kedua, mahasiswa mampu menyusun diagram entity relationship diagram dan merancang skema basis data sesuai kebutuhan pengguna serta menjaga integritas data untuk memenuhi CPL 3, CPL 5, dan CPL 7. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu mengevaluasi dan mengimplementasikan desain basis data untuk pengelolaan data yang efisien dan konsisten guna mendukung pencapaian CPL 3, CPL 4, dan CPL 7. Sementara, untuk memastikan seluruh capaian pembelajaran tersebut dapat terpenuhi secara optimal, maka saya menerapkan prinsip DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, dengan mengadopsi model pembelajaran Case-Based Learning atau pembelajaran berbasis kasus. Pertama, delivery atau strategi penyampaian materi. Penyampaian materi di kelas sepenuhnya mengacu pada rencana pembelajaran semester atau RPS. Saya menggunakan metode presentasi interaktif secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mendalam mahasiswa. Adapun referensi utama yang digunakan diadopsi dari kurikulum resmi Oracle, buku-buku teks perancangan database mutakhir, serta artikel jurnal ilmiah yang bereputasi agar studi kasus yang dibahas selalu relevan dengan perkembangan industri terkini. Yang kedua, interaction atau interaksi dua arah di kelas guna membangun atmosfer akademik yang hidup dan partisipatif. Saya menerapkan kombinasi diskusi kelompok, sesi tanya jawab responsif, serta bedah kasus nyata. Melalui interaksi ini, mahasiswa distimulasi untuk menganalisis masalah-masalah pengelolaan data di dunia nyata secara kritis dan kolaboratif. Yang terakhir, asesmen atau metode penilaian capaian. Proses evaluasi hasil belajar dilakukan secara objektif, terukur dan transparan sepanjang semester
semester. Komponen penilaian di dalam kelas mencakup aspek kehadiran dan keaktifan, nilai tugas mandiri maupun kelompok, UTS, dan UAS. Namun, porsi penilaian yang terbesar adalah tugas besar sebagai keberhasilan utama mahasiswa dalam menguasai luaran mata kuliah ini. Sebagai gambaran real dari proses pengajaran yang saya lakukan bersama mahasiswa di kelas, berikut saya tampilkan cuplikan di rekaman video pembelajaran pada pertemuan ketiga yang fokus materinya adalah merancang ERD, Entity Relationship Diagram. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sehat? Alhamdulillah. Kembali di session ketiga di mata kuliah perancangan basis data. Sebelum kita mulai perkuliahan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selamat siang teman-teman mahasiswa. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita bertemu kembali teman-teman mahasiswa di mata kuliah perancangan basis data dengan jumlah SKS-nya 3 SKS dan merupakan mata kuliah di semester 2. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini, pertemuan kali ini, saya akan sharing terkait dengan merancang ERD atau Entity Relationship Diagram. Nah, sebelum kita kupas tuntas terkait dengan ERD, saya mau nanya dulu nih teman-teman mahasiswa. Nah, kita sudah membahas terkait dengan konsep dasar sebuah database. Nah, siapa yang masih ingat apa itu database? Database itu adalah kumpulan informasi atau data yang diatur secara sistematis di dalam sistem komputer sehingga mudah diakses, dikelola, dan diperbarui. Oke. Database itu adalah sebuah sistem penyimpanan sebuah data dalam komputer sehingga data tersebut nantinya bisa dikelola dan dapat diakses dengan secara cepat. Apa perbedaan data yang kita simpan manual dengan data yang sudah tersimpan di database secara digital? Kalau secara digital dia bisa di backup, jadi kalau misalnya perangkatnya rusak bisa ada backup data. Kalau manual misalnya hilang ya hilang semua gitu. Terus kalau digital bisa terintegrasi langsung ke sistem. Good ya. Nah berarti kan kalau misalnya data manual itu kan rentan hilang ya, rentan rusak gitu kan. Nah sementara kalau misalnya data tersebut kita simpan di sebuah database, kita nggak perlu khawatir lagi terkait dengan keamanannya gitu kan. Nah kalau misalnya data nih teman-teman mahasiswa kita kumpulkan dalam tumpukan kertas saja, selain dari segi keamanan juga memakan ruang yang besar ya kan. Anggaplah 10 tahun kita simpan data ini di sini, report penilaian teman-teman mahasiswa. Nah kalau udah full berarti kan perlu space ruang yang lain dong ya. Kalau misalnya database perlu nggak seperti itu? Tidak perlu. Oke, merancang sebuah entity relationship diagram. Nah, pada materi ini, tujuan pembelajaran dari ERD itu sendiri adalah pertama, teman-teman mahasiswa diharapkan mampu menganalisis deskripsi sistem, sebuah case study untuk mengidentifikasi objek utamanya, entity dan karakteristik atribut secara tepat. Yang kedua, teman-teman mahasiswa mampu menentukan nantinya hubungan sebuah relationship antar entitas beserta derajat batasannya atau kardinalitasnya. Apakah dia one to one, one to many, atau many to many. Nanti kita kupas tuntas di materi ini. Nah, yang ketiga, teman-teman mahasiswa nanti diharapkan mampu untuk menentukan kunci utama dan kunci tamu, foreign key, pada setiap entitas untuk menjamin konsistensi dan integritas data. Nah, yang keempat, teman-teman mahasiswa harapannya pada akhir materi ini teman-teman mahasiswa mampu untuk merancang ERD. Nah, sebelum kita membahas apa itu entity,
kemudian kita membahas apa itu atribut, kemudian kita membahas terkait dengan kardinalitas, sampai dengan implementasi IRD dengan Draw.io, maka kita perlu terlebih dahulu paham terkait dengan deskripsi dari sebuah IRD. Nah, IRD ini teman-teman mahasiswa, garis besarnya bahasa sederhananya, ketika IRD ini tidak ada, maka sistem tidak akan terbentuk. Kalaupun terbentuk, maka butuh proses yang sangat lama. Sehingga hal yang dilakukan dalam sebuah pembuatan sistem, yang pertama itu adalah tentukan IRD-nya dulu. IRD ini adalah cetak biru visual yang memetakan objek-objek data beserta atribut dan bagaimana mereka saling terhubung satu sama lain yang digunakan sebagai acuan dalam membangun sebuah database di mana data itu disimpan. Nah, ketika data disimpan, kemudian dikelola, kemudian dianalisis, kita mendapatkan apa, teman mahasiswa? Mendapatkan sebuah informasi. Oke. Nah, komponen utama IRD ini yang perlu teman-teman mahasiswa ingat hanya 3. Yang pertama entity, yang kedua atribut, yang ketiga relationship. Nah, 3 bagian ini nantinya punya simbol utama dan tidak boleh dirubah. Kalau teman-teman mahasiswa rubah, nantinya akan memberikan deskripsi yang berbeda. Entity ini dibedakan dengan objek lain dan datanya yang ingin kita simpan. Jadi kita ingin menyimpan data apa di sana? Misalnya kita, teman-teman mahasiswa sebagai mahasiswa punya data apa aja? NIM, nomor induk mahasiswa, nama lengkap, terus apa lagi? Mata kuliah, terus apa lagi? Jenis kelamin, terus apa lagi? Nomor telepon. Nah, alamat email, oke, good job. Prodinya perlu nggak? Perlu. Nah, berarti apa tadi? Yang namanya nomor induk mahasiswa, nama mahasiswa, alamat, email, ini nantinya dikumpulkan dan ditulis di persegi panjang yang mengarah kepada simbol sebuah entity. Nah, yang kedua ada namanya atribut. Atribut ini properti yang melekat pada suatu entitas. Pentingnya ini adalah di sini harus ada primary key. Dari data yang teman-teman mahasiswa sebutkan tadi, NIM, nama mahasiswa, alamat, apa primary key-nya di sana? NIM. Satu mahasiswa dengan mahasiswa lain punya NIM yang berbeda atau sama? Beda. Kalau sebagai warga negara Indonesia apa primary key-nya? NIM. Oke. Kalau mata kuliah dia memiliki apa sebagai primary key? Kode mata kuliah. Oke. Nah, jadi di sini harus menentukan primary key-nya apa. Selanjutnya teman-teman mahasiswa nggak apa-apa, baru menentukan nantinya tipe data, gitu, seperti itu. Nah, yang ketiga ada namanya relationship. Nah, relationship apa sih? Hubungan antar apa? Hubungan antar entitas, gitu. Nah, kalau entitas, anggaplah tadi kita nyebut, saya contohkan entitas mahasiswa. Entitas mahasiswa ini berkaitan dengan entitas dosen nggak, teman-teman mahasiswa? Nah, contohnya bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan? Atau entitas mahasiswa memiliki keterkaitan nggak dengan entitas mata kuliah? Entitas mahasiswa. Yang kedua, itu adalah entitas sebuah mata kuliah. Nah, berarti satu mahasiswa kalau kita kaitkan dengan sebuah hubungan mengambil berapa mata kuliah, misalnya anggaplah di 8 mata kuliah. 8 mata kuliah ini memiliki yang namanya kode mata kuliah masing-masingnya. Nah, mata kuliah ini tentunya memiliki dosen pengampu mata kuliah, gitu. Terus setelah itu mata kuliah itu memiliki apa? Selain kode, nama mata kuliah, dosen pengampu,
jadwal mata kuliah, kemudian kelas perkuliahannya. Seperti itu. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Oke. Kita lanjut. Ini adalah simbol dari sebuah IRD. Nah, teman-teman mahasiswa, ini tidak boleh teman-teman mahasiswa ubah. Tidak boleh teman-teman mahasiswa update, karena ini sudah terstandarisasi. Kalau misalnya teman-teman mahasiswa mengubah simbol IRD, maka deskripsi yang diberikan itu udah beda lagi, gitu. Nah, untuk entitas ini persegi panjang. Atribut, field atau kolom data yang butuh disimpan dalam sebuah entitas. Nah, misalnya di sini entitasnya mahasiswa. Atributnya apa saja? Ada NIM, ada nama mahasiswa, jenis kelamin, tempat tinggal, alamat email gitu kan. Nah, nomor telepon seperti itu. Kemudian ada yang namanya relasi. Relasi ini yang menghubungkan entitas antar entitas satu dengan entitas lainnya. Untuk menghubungkan sebuah relasi antar entitas maka dibutuhkan sebuah konektor. Nah, konektornya ini teman-teman mahasiswa harus garis lurus tebal dan tidak boleh putus-putus. Oke, nanti kita coba praktekkan bagaimana membuat sebuah simbol IRD. Lanjut kepada simbol kardinalitas sebuah IRD. Oke, nah sekarang kan pada buka laptop nih. Coba dicari apa itu simbol kardinalitas. Simbol kardinalitas adalah simbol yang digunakan dalam Entity Relation Diagram atau IRD untuk menunjukkan jumlah hubungan atau relasi yang dapat terjadi antara satu entitas dengan entitas lainnya dalam sebuah basis data. Oke, good. Jadi untuk menghubungkan satu entitas dengan entitas lainnya sehingga bisa menunjukkan apakah dia one to many, dan many to many. Nah, untuk penulisan one to one seperti ini teman-teman mahasiswa, tapi ini bisa teman-teman mahasiswa nanti tambahkan satu gitu. Nah, 1 to n itu bisa juga. Nah, tapi kalau misalnya seperti ini juga bisa gitu. Nah, ini simbol many-nya. Tapi kalau diganti dengan 1 itu tidak jadi masalah. Seperti itu. Nah, kardinalitas ini sangat penting. Makanya, karena kardinalitas ini kan bagian dari IRD ya teman-teman mahasiswa. Kalau misalnya sebuah kardinalitas ini error, maka unfunctional system itu nanti akan berantakan. Jadi misalnya kayak prodi, contohnya nih teman-teman mahasiswa, dosen pembimbing akademik contohnya. Dosen pembimbing akademik hanya diberikan hak akses untuk melihat historical dari perjalanan akademik mahasiswa bimbingan akademiknya. Jadi dikunci hak aksesnya. Nah, ketika misalnya hak akses itu tidak dikunci, maka sistem itu akan ada menyebabkan kebocoran data. Nah, dosennya bisa mengakses semua data mahasiswa non bimbingan akademiknya. Makanya fungsi sebuah kardinalitas itu penting dalam sebuah sistem. Oke. Untuk meningkatkan pemahaman, maka kita lakukan integritas terkait dengan implementasi case study dengan menggunakan entity relationship diagram. Oke, sistem perkuliahan di Universitas Dian Nusantara. Ini gampang teman-teman mahasiswa. Ketika misalnya teman-teman mahasiswa menyusun KRS itu berapa semester? Tiap semester nggak? Tiap semester. Udah nyusun KRS sendiri? Sudah. Oke, ini case study-nya. Program Studi Teknik Informatika Universitas Dian Nusantara memerlukan pemodelan basis data yang andal untuk mengelola siklus pengisian KRS. Mahasiswa di setiap awal semester ganjil dan genap berdasarkan cetak biru operasional Biro Administrasi Akademik Undira ditetapkan aturan bisnis sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa informatika, setiap mahasiswa wajib aktif. Jadi syarat untuk mengklik KRS itu di sini ketentuannya aktif dulu di prodi informatika. Dicatat datanya meliputi nomor induk mahasiswa, nama mahasiswa, dan tahun angkatannya. Tahun angkatan ini nantinya akan melog dari mata kuliah yang akan ditampilkan di siskanya. Nah, misalnya teman-teman mahasiswa semester 2, kebuka nggak akses untuk semester 3?
Mata kuliah semester 2 semua kan? Nah, proses Siska itu dibuat, implementasi dari Siska itu dibuat berdasarkan IRD yang sudah ada sebelumnya, seperti itu. Makanya ada si Siska yang teman-teman mahasiswa gunakan untuk mengklik KRS. Nah, yang kedua, dosen penasehat akademik. Di Siskanya teman-teman mahasiswa memiliki dosen pembimbing akademik nggak? Ada kan? Setiap dosen prodi informatika memiliki data NIDR, nama, dosen dan kode dosen. Setiap mahasiswa wajib dibimbing oleh satu dosen PA. Jadi kayak Justin nih, hanya memiliki satu orang dosen PA. Kalau Justin ini terdaftar sebagai mahasiswa bimbingan akademik saya, berarti dia harus konsultasinya dengan saya, gitu. Nah, yang lain bukan berarti tidak boleh konsultasi dengan saya, tapi kan sudah memiliki pembimbing akademik yang lain masing-masing, seperti itu. Nah, yang ketiga, kurikulum informatika menyediakan berbagai mata kuliah yang dicatat berdasarkan kode MK, nama mata kuliah dan bobot SKS-nya. Ada kan? Kode mata kuliah ada, jumlah SKS-nya ada, kemudian nama mata kuliahnya ada. Sehingga teman-teman mahasiswa tahu nih, di semester tersebut teman-teman mahasiswa mengambil berapa SKS. Oke. Proses KRS itu, ini pengisian KRS mandiri, mahasiswa mengambil banyak mata kuliah sesuai dengan jatah SKS yang sudah ditentukan. Kemudian setiap mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa tersebut harus mencatat tahun semester, memiliki status persetujuan. Jadi kalau misalnya teman-teman mahasiswa ngeklik KRS nih, perlu dilakukan approve dulu nggak sama dosen PA-nya? Iya kan? Kalau belum di-approve, statusnya pending, ya kan? Dan teman-teman mahasiswa sebelum di-approve, teman-teman mahasiswa tidak terdaftar di kelas tersebut. Sistem perkuliahan di Universitas Dian Nusantara dengan aktivitas klik KRS. Nah, untuk menentukan entitas utama dari aturan bisnis, kita mengisolasikan sebuah objek datanya, entitasnya. Pertama itu mahasiswa, kemudian dosen, kemudian mata kuliah. Nah, teman-teman mahasiswa perlu diperhatikan kalau untuk entitas tidak diperbolehkan ada space. Biasanya ditulis dengan menggunakan underscore. Oke. Yang kedua, menentukan atribut dan primary key-nya. Nah, atribut mahasiswa itu ada NIM. NIM ini, PK ini primary key. Kemudian nama mahasiswa diikuti dengan angkatan. Sementara dosen memiliki NIDN sebagai primary key-nya, nomor induk dosen nasional, kemudian nama dosen, kemudian kode dosen. Nah, mata kuliah memiliki kode MK sebagai primary key-nya, nama MK, dan SKS-nya. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lanjut. Langkah ketiga, menentukan relasi. Jadi antar entitas tadi, kita akan menghubungkan dia dengan sebuah relasi dan menentukan kardinalitasnya. Sehingga nanti teman-teman mahasiswa harus menentukan mana one to one, mana one to many, dan mana many to many. Nah, kalau misalnya kita analisis dari case study tadi, teman-teman mahasiswa, satu mahasiswa memiliki satu dosen pembimbing akademik. Nah, satu dosen pembimbing akademik memiliki satu mahasiswa atau lebih? Lebih, oke. Nah, satu mahasiswa dalam satu semester, contoh lainnya, dalam satu semester bisa mengambil satu mata kuliah saja atau boleh lebih dari satu? Boleh lebih dari satu. Boleh lebih dari satu. Oke, sesuai dengan batas maksimal dari jatah SKS-nya, Nah, implementasi dengan menggunakan Draw.io. Nah, ingat lagi, simbol entitas persegi panjang, atribut elips, kemudian relasi belah ketupat, kemudian konektor. Nah, ini aja 1, 2, 3 gitu, 4 sama relasi. Nah, dari sini kita coba buat IRD-nya. IRD sederhana dari klik KRS. Teman-teman mahasiswa kan bawa laptop semua nih. Coba buka Draw.io-nya. Buka Draw.io-nya semua.
Udah buka draw IO-nya? Sudah? Teman. Oke, di bagian draw IO, teman-teman mahasiswa bisa cek di sisi kanannya. Sisi kanan ini ada yang namanya entity relationship, entity relation, silakan diklik. Nah, di entity relation ini teman-teman mahasiswa tinggal pilih apa saja simbol-simbol yang akan digunakan untuk membuat sebuah ERD. Nah, di sini ada atribut, kemudian ada konektornya, kemudian ada relationship-nya, kemudian ada entity-nya. Seperti itu. Nah, entitas mahasiswa, kemudian atribut dari mahasiswa itu apa saja? Intinya tadi mahasiswa sama dosen. Boleh bikin dua entity dulu ya, mahasiswa dan dosen. Makasih Ian. Oke, di sini teman-teman mahasiswa, Ian sudah membuat sebuah entitas yang namanya itu adalah mahasiswa. Nah, mahasiswa ini memiliki berapa atribut dibuat sama Ian? Ada apa saja atributnya? Oke, ketika kita sudah punya entitas ini, kita bisa nggak menentukan primary key-nya? Bisa. Siapa primary key di sini? Nim. Nah, untuk selanjutnya tadi pembimbing akademik ya. Pertanyaan dari Dio, tadi pertanyaan bagus. Agensi dari ERD itu buat perusahaan apa sih gitu. Nah, teman-teman mahasiswa, di sistem manajemen karyawan ini nantinya ada role user yang akan ditentukan. Role usernya mulai dari manajernya, HRD-nya gitu kan, terus karyawannya, misalkan seperti itu. Nah, karyawan nanti kalau ingin melihat jatah lembur, jatah izin gitu kan, kemudian jumlah masuk, itu bisa by system. Nah, dengan adanya database atau dengan adanya ERD ini akan memudahkan programmer dalam merancang sebuah database yang akan diimplementasikan ke dalam sebuah sistem. Oke, gitu Dio. Apa sudah menjawab Dio? Jadi nanti Dio dan teman-teman ada ngambil mata kuliah sebuah sistem lah. Sistem pemrograman web. Nah, di pemrograman web itu nanti teman-teman mahasiswa harus bikin yang namanya ERD. Nah, seperti itu. Mungkin just information saja, ERD ini hanya konsep dasarnya banget teman-teman mahasiswa. Nah, nanti teman-teman mahasiswa akan belajar lagi yang namanya Unified Modeling Language, pemodelan sebuah sistem. Nah, itu lebih detail lagi. Seperti itu. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, manfaat dari ERD juga menjawab pertanyaan dari dia tadi. Pertama, menjadi cetak biru blueprint pembangunan basis data. Karena ketika ada sistem, pasti akan selalu ada database. Kalau nggak ada database, berarti apa yang dilakukan user ke sistem tersebut tidak akan tersimpan seperti itu. Menganalisis kebutuhan data organisasi. Misalkan nih teman-teman mahasiswa menganalisis sebuah sistem penilaian kinerja karyawan di perusahaan PT ABC. Berarti teman-teman mahasiswa harus mengumpulkan data dulu dong, ketemu sama pihak kantor, wawancara gitu kan. Kemudian tahu nih bagaimana struktur database di sana, bagaimana cara kerja sistem di sana, sehingga teman-teman mahasiswa bisa membuat sebuah ERD seperti itu. Oke, teman-teman mahasiswa, karena tidak ada hal-hal yang ingin ditanyakan lagi, maka semangat dalam mengerjakan tugasnya. Sampai bertemu kembali di next pertemuan. Sehat-sehat kita semua. Dan kita akhiri perkuliahan kita ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih banyak teman-teman mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.